kehidupan sehari-hari, kita semua pasti menghadapi tantangan, kesulitan, dan tekanan yang kadang terasa sangat berat. Namun, tanpa disadari, beberapa dari kita justru melakukan kebiasaan yang perlahan menghancurkan diri kita sendiri. Video ini akan membantu kita memahami tanda-tanda bahwa kita sedang menjalani pola hidup yang tidak sehat, yang merusak diri sendiri, dan langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk memperbaikinya. Mari kita kenali tanda-tanda tersebut agar kita bisa berubah dan mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. Pertama, terlalu sering merasa bersalah dan tidak pernah merasa cukup. Merasa bersalah itu wajar. Semua orang pasti pernah merasakannya. Namun, jika kamu merasa bersalah terus-menerus, bahkan untuk hal-hal kecil atau sesuatu yang sebenarnya tidak perlu disesali, ini bisa jadi tanda bahwa kamu sedang terlalu keras pada dirimu sendiri. Rasanya apapun yang kamu lakukan selalu kurang. Meski sudah bekerja sekuat tenaga, perasaan ini bukan hanya melelahkan, tetapi juga bisa mengikis harga dirimu perlahan-lahan. Ketika terus-menerus merasa tidak cukup, kamu mungkin tanpa sadar menurunkan nilai dirimu di mata sendiri. Rasa bersalah dan perasaan belum cukup ini menumpuk dan menumbuhkan rasa negatif yang bisa menghambat kebahagiaan dan kepercayaan dirimu. Cara mengatasinya, cobalah untuk lebih menghargai setiap langkah kecil yang telah kamu capai. Kemudian fokus pada tujuanmu. Sekecil apapun itu, mungkin kamu juga perlu menuliskannya pada jurnalmu. Dengan begitu, kamu bisa melihat bahwa kamu sebenarnya sudah berusaha sebaik mungkin. Jurnal kecil ini akan menjadi pengingat positif bahwa kamu layak merasa bangga pada diri sendiri. Kedua, mengabaikan kesehatan fisik dan mental. Pernahkah kamu berhenti sejenak untuk benar-benar memperhatikan tubuh dan pikiranmu? Keduanya adalah anugerah yang tak ternilai, namun seringkali kamu mengabaikannya. Ketika kita melewatkan tidur yang cukup, mengandalkan makanan cepat saji, atau menumpuk pekerjaan tanpa jeda, sebenarnya perlahan kita sedang menguras daya tahan tubuh kita. Begitu juga dengan pikiranmu, terus-menerus hidup dan dalam tekanan, menghindari istirahat, dan tidak memberi ruang untuk relaksasi. Ini adalah tanda bahwa kamu lupa merawat dirimu sendiri, lupa mencintai dirimu sebagaimana mestinya. Padahal, tubuh dan pikiran adalah teman setia yang selalu mendampingimu, mengantarmu melalui setiap hari. Mereka pantas mendapatkan perhatian, cinta, dan perawatan agar tetap kuat dan tenang. Lalu, apa yang harus dilakukan? Cobalah untuk meluangkan waktu, mengatur pola tidur yang sehat, makan dengan lebih teratur, dan lakukan hal-hal yang mendamaikan hati. Berjalan-jalan di alam, bermeditasi, atau sekedar duduk tenang sambil menarik nafas dalam-dalam. Ini bisa membantu tubuh dan pikiran kita merasa dihargai. Harus disadari bahwa kamu pantas hidup dalam tubuh dan pikiran yang sehat dan damai. Tiga, membandingkan diri terus-menerus dengan orang lain. Di tengah gemerlapnya media sosial, terkadang kita sangat mudah terjebak dalam kebiasaan membandingkan diri. Kita melihat kesuksesan, kebahagiaan, dan pencapaian orang lain, seolah-olah mereka hidup di atas panggung yang sempurna. Namun, ketika terlalu sering memandang orang lain dan merasa diri sendiri tidak cukup, tanpa sadar, kita sedang merampas kebahagiaan dari hati kita sendiri. Perasaan tidak sebanding ini yang kadang datang tanpa kita sadari, dapat menghancurkan rasa syukur dan kepercayaan diri yang seharusnya kita pelihara. Mungkin pencapaian orang lain memang tampak gemilang, tetapi kita tidak pernah tahu
perjuangan di balik layar mereka. Setiap orang menjalani perjalanan yang berbeda-beda, dan setiap langkah kita layak dihargai. Tidak ada yang lebih atau kurang berharga dari hidup kita. Kemudian, yang bisa kita lakukan adalah, ingatlah bahwa hidup adalah perjalanan pribadi, dan masing-masing kita punya langkah yang unik. Fokuslah pada pertumbuhan diri, rayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu, dan bersyukurlah. Ketika kita mulai melihat keindahan dalam perjalanan kita sendiri, kita akan lebih mudah menemukan kebahagiaan di dalam diri kita sendiri. Keempat, memendam emosi dan menghindari komunikasi. Seringkali kita memilih diam, menyimpan perasaan, menelan kesedihan, menahan luka. Mungkin kita merasa bahwa dengan memendamnya, semuanya akan baik-baik saja. Namun, semakin lama emosi itu tersimpan, semakin berat beban yang kita pikul sendirian. Emosi yang tak tersalurkan bisa bagaikan api dalam sekam, perlahan mengikis kesehatan mental dan emosional kita, membuat kita merasa tertekan dan semakin jauh dari orang lain. Menghindari komunikasi yang jujur bukan hanya menambah beban hati, tetapi juga menciptakan dinding yang membuat kita merasa terisolasi. Padahal, berbagi perasaan adalah langkah sederhana yang dapat membebaskan hati. Ada kelegaan yang luar biasa ketika kita berani berbicara, ketika kita menyadari bahwa kita tidak harus menghadapi semuanya sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah, mulailah untuk berbagi, walaupun sedikit demi sedikit. Temukan orang-orang yang dapat kamu percaya, teman yang mendengarkan atau anggota keluarga yang peduli, atau mungkin seorang konselor yang bisa membantumu. Beranikan diri untuk membuka hati. Kamu layak merasakan kelegaan dan dukungan. Membiarkan perasaanmu keluar akan membuat langkahmu terasa lebih ringan, karena kamu tidak lagi berjalan sendirian. Kelima, merasa tidak layak dicintai atau tidak percaya diri. Ada saat-saat ketika kita merasa kecil, tidak berharga, dan seolah-olah tidak layak dicintai. Mungkin kamu pernah berpikir bahwa apapun yang kamu lakukan tidak pernah cukup, atau merasa tidak ada orang yang benar-benar peduli pada dirimu. Perasaan seperti ini bisa perlahan merusak harga diri, membuat kita merasa sendirian dan kosong, bahkan mungkin mencari perhatian dengan cara-cara yang tidak sehat. Namun, sadarkah bahwa setiap orang, termasuk kamu, memiliki keistimewaan yang layak dihargai? Seringkali, rasa tidak layak itu hanyalah cermin dari ketidakpercayaan diri yang tumbuh dari pengalaman dan luka di masa lalu. Ingatlah bahwa kamu adalah individu yang unik dan berharga, layak menerima kebaikan dan kasih sayang dari orang lain, termasuk dirimu sendiri. Kamu bisa melakukan hal-hal ini. Mulailah bangun kembali kepercayaan pada diri sendiri. Cobalah afirmasi positif setiap hari, baca buku-buku yang menguatkan, atau isi waktu dengan hal-hal yang membuatmu merasa lebih hidup. Temukan hobi yang membuatmu merasa bahagia. Sedikit demi sedikit, kamu akan menyadari bahwa cinta yang paling kuat adalah cinta yang datang dari dalam dirimu sendiri. Keenam, mengambil beban dan tanggung jawab yang terlalu banyak. Terkadang, dalam keinginan untuk menyenangkan semua orang dan membuktikan diri, kita memaksakan diri melampaui batas. Kita mengambil terlalu banyak beban, menjalani terlalu banyak tanggung jawab, hingga lupa akan batasan kemampuan diri. Waktu, energi, bahkan kesehatan terkuras demi memenuhi ekspektasi orang lain. Perlahan tapi pasti, rasa lelah yang begitu dalam mulai muncul, merenggut kebahagiaan dan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Namun, ingatlah bahwa kita bukanlah mesin.
Kita adalah manusia yang juga berhak merasakan kedamaian dan waktu untuk diri sendiri. Memikul semua beban sendirian bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda bahwa kita lupa memberikan ruang untuk diri kita sendiri bernapas. Menjadi kuat tidak berarti harus selalu siap untuk semua orang, tetapi juga siap untuk menghargai diri. Apa yang harus dilakukan? Cobalah belajar untuk mengatakan tidak dengan tenang, tanpa rasa bersalah. Sadari bahwa menolak beban yang tak sanggup kita pikul bukan berarti kita lemah. Justru itu menunjukkan bahwa kita peduli dan memahami batasan diri. Kita semua berhak untuk beristirahat, memulihkan diri, dan menikmati hidup tanpa rasa terbebani. Sesekali, beri dirimu waktu untuk berhenti dan mengisi ulang energi, karena hidupmu jauh lebih bermakna daripada sekedar memenuhi ekspektasi orang lain. Ketujuh, menghabiskan waktu dengan orang yang membuatmu merasa tidak berharga. Terkadang, tanpa sadar, kita tetap berada di dekat orang-orang yang membuat hati kita merasa kecil, menimbulkan rasa tidak berharga, dan meremehkan segala yang kita perjuangkan. Mereka yang menciptakan keraguan dalam diri kita, yang membuat kita merasa seolah-olah kita tidak cukup baik, adalah mereka yang secara perlahan, tapi pasti, mengikis harga diri dan kebahagiaan kita. Bertahan di sekitar mereka bukan tanda kesetiaan, justru itu adalah tanda bahwa kita sedang mengabaikan nilai dari diri kita sendiri. Melepaskan diri dari orang-orang yang merendahkan kita adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Layaknya tanaman yang butuh tanah yang subur untuk tumbuh, kita juga butuh lingkungan yang mendukung untuk berkembang. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan bersama mereka yang tidak menghargaimu. Apa yang bisa kamu lakukan? Jadilah selektif dalam memilih orang-orang yang ada di sekitarmu. Pilihlah mereka yang tulus dan mendukung, yang melihat potensi terbaik dalam dirimu, dan yang membuatmu merasa diterima apa adanya. Lingkungan yang penuh cinta dan dukungan akan memberimu kekuatan untuk bertumbuh dan merasa damai, karena kamu layak dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai dan mempercayai dirimu. Kedelapan, mengabaikan impian dan tujuan hidup. Di dalam diri kita, selalu ada mimpi yang membawa cahaya, harapan yang membimbing kita untuk melangkah maju. Namun, saat kita memilih mengabaikannya, terjebak dalam rutinitas yang tidak membawa kebahagiaan atau menjalani pekerjaan yang tak kita nikmati, perlahan kita mulai kehilangan semangat. Hari demi hari berlalu dengan hampa, dan impian yang dulu begitu dekat, kini terasa semakin jauh, seakan terlupakan. Mengabaikan impian bukanlah pilihan yang pantas untuk hati kita, karena mimpi-mimpi itu adalah bagian dari jiwa yang hidup, yang ingin kita wujudkan. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan tanpa gairah, tanpa tujuan yang benar-benar bermakna bagi kita. Kita layak merasakan getaran kebahagiaan dari usaha untuk meraih sesuatu yang kita cintai. Cobalah untuk menemukan kembali apa yang membuat hatimu bergetar. Tuliskan impianmu, tentukan langkah-langkah kecil untuk mencapainya, dan ingatkan diri bahwa setiap langkah kecil apapun membawamu lebih dekat kepada tujuanmu. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh warna, dan kamu berhak mewarnainya dengan keberanian untuk mengejar mimpimu sendiri. Setiap langkah yang kamu ambil untuk mencapai tujuan itu adalah bentuk cinta dan penghargaan pada dirimu. Menyadari bahwa kita memiliki kebiasaan yang merusak diri sendiri adalah langkah pertama yang sangat penting. Tidak ada kata terlambat untuk berhenti dan mulai memperbaiki diri. Ingatlah bahwa hidup ini berharga, dan setiap dari kita layak untuk bahagia. Lakukan perubahan kecil yang positif. Cari dukungan dari orang-orang terdekat, dan teruslah ingat bahwa mencintai diri sendiri
adalah hal terpenting yang bisa kita lakukan demi kesejahteraan diri dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang-orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan semoga semuanya hidup berbahagia.